Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini akan kita membahas salah satu gangguan sistem pernafasan, yaitu pasien dengan asma bronkial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan asma bronkial, kita review dulu bagaimana sistem pernapasan itu ada, atau sistem respirasi itu dimulai dari mana. Sistem respirasi itu dimulai dari hidung, kemudian masuk ke nasofaring, kemudian masuk ke laring, ya, kemudian lanjut ke trachea. Di dalam trachea masuk ke percabangan bronkus, ya, kanan kiri, kemudian ke bronchiolis dan alveoli. Ya, dari proses anatomi ini kenapa kita kuatkan kembali, ingatkan kembali bahwa di asma nanti sebenarnya masalahnya di mana? Apakah nanti masalahnya di hidung, apakah di nasofaring, atau di laring, atau mungkin di trachea. Nah, apakah bagian mana, sehingga kita akan memahami, karena proses di pernafasan itu satu sistem. Ketika nanti ada salah satu yang bermasalah, itu akan mengakibatkan masalah di yang lainnya. Sebenarnya asma itu apa? Ya, mungkin saudara sudah mengetahui sedikit, mungkin di tetangga saudara atau bahkan di di masyarakat, bahwa salah satu yang sering didengar adalah penyakit asma. Sebenarnya asma sendiri itu seperti apa? Asma sendiri itu kalau menurut definisinya bahwa suatu penyakit inflamasi dari saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya hiperresponsif dari saluran pernafasan dan sumbatan jalan nafas yang bersifat reversibel. Ya, artinya reversibel itu apa? Reversibel itu bisa berulang, gitu ya, bisa berulang. Kemudian kalau menurut yang lain, gejala yang muncul di antara adanya wheezing, batuk, sesak nafas, dan dada terasa berat. Wheezing itu adalah bunyi nafas tambahan sebagai akibat dari penyempitan di jalan nafas. Nah, asma sendiri ada gangguan peradangan kronis yang jalan nafas yang berhubungan dengan obstruksi aliran udara yang bersifat reversibel itu di mana, ya. Nah, kalau di karakteristiknya adalah di spasmes otot polos bronkus dan bronchiolis, ya. Jadi di situ ada percabangan setelah trachea, ada percabangan ke bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi masuk ke bronchiolis. Nah, di situlah asma ini, bronkus itu akan menyempit sebagai akibat ada spasmes. Ya, spasmes itu artinya apa? Spasmes itu mengkerut, gampangannya bahasanya seperti itu, ya. Nah, nanti kenapa bisa seperti itu kita lihat. Nah, secara epidemiologi bahwa penyakit asma ini di dunia itu kurang lebih berkisar 4,3%, ya. Dan prevalensi di Indonesia kejadiannya itu 4,5% dari angka kejadian. Dan asma itu sekitar 2,4%, prevalensinya terbanyak pada usia di 75 lebih, ya, 75 tahun. Dan sedangkan menurut WHO itu penyakit asma di Indonesia itu mencapai 24.773 orang, atau sekitar 1,7% dari total jumlah kematian penduduk. Ini cukup besar, ya.
Dan estimasi prevalensi pasien asma dewasa yang didiagnosis adalah sekitar 4,3%. Nah, prevalensi paling tinggi itu di mana? Ternyata yang nomor satu ada di negara Australia, kemudian ya Swedia, Inggris, Belanda, dan Brasil. Itu urutan kejadian di epidemiologi di seluruh dunia. Nah, secara umum etiologinya apa penyakit asma itu? Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik itu berhubungan dengan faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada bapaknya, mbahnya itu yang mengidap asma, mungkin dimungkinkan salah satu anaknya atau di dalam keluarga itu ada yang menurun atau menderita asma. Kemudian itu yang kedua faktor biokimiawi, ya. Yang ketiga ada faktor saraf otonom, dan yang keempat adalah faktor imunologi. Nah, faktor-faktor ini juga berhubungan dengan hambatan sistem adrenergik, kemudian sistem kurangnya adenil siklase, dan meningginya sistem parasimpatis yang mengakibatkan apa? Kelebihan tonus otot parasimpatis dan akan menjadi spasme pada bronkus. Ini ya, faktor risikonya apa? Jadi semua orang mempunyai faktor risiko. Faktor risiko itu yang mungkin terjadi, tapi akan lebih besar risiko itu pada siapa? Risiko itu pada orang-orang yang pertama adalah yang ada faktor genetik. Yang tidak mempunyai faktor genetik tentunya lebih sedikit angka kejadiannya dibanding angka kejadian yang mempunyai faktor resiko, ya. Kemudian yang kedua, alergen. Nah, alergen ini tentunya menjadi faktor risiko yang besar. Kenapa? Karena salah satunya yang memicu asma, salah satunya adalah alergen. Alergen itu mungkin dari debu, ya, mungkin dari bulu binatang, kapas, dan lain-lain. Makanan itu adalah faktor alergen. Kemudian adalah yang ketiga, stres. Nah, tidak dipungkiri stres itu ternyata menjadi salah satu faktor risiko asma, walaupun tidak semua asma akan terjadi serangan asma. Yang kedua adalah makanan, ya. Jadi beberapa makanan ada yang bisa mengakibatkan pemicu terjadinya asma, ya. Nanti akan kita lihat beberapa makanan apa yang bisa mengakibatkan serangan asma. Kemudian yang berikutnya ada infeksi virus. Ini juga dimungkinkan menjadi faktor resiko terjadinya serangan asma. Kemudian terkait dengan umur, ya. Umur usia muda dan umur usia tua, maka yang mempunyai faktor risiko tinggi yang mana? Tadi di awal disebutkan bahwa usia tua itu lebih cenderung mempunyai risiko tinggi, ya. Yang terakhir, jenis kelamin. Jenis kelamin itu apa? Laki-laki dan perempuan lebih banyak yang mana? Kalau dilihat angka kejadiannya, jenis kelamin ini lebih banyak diderita pada wanita, ya. Kenapa? Karena juga tentunya faktor misalnya stres, alergen, dan makanan dan lain-lain itu salah satunya memang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian faktor pencetusnya tadi sudah ada pencetus, ya. Tadi faktor risiko, faktor pencetus apa? Nah, salah satunya ini beberapa yang memicu timbulnya asma. Walaupun tidak selalu sama di setiap individu, tidak, ya. Jadi di setiap individu mungkin berbeda-beda. Nah, ada faktor pencetusnya. Ada beberapa, misalnya debu di rumah, kemudian bulu binatang,
Kemudian perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini biasanya berhubungan dengan faktor dingin ya. Musim hujan seperti ini tentunya akan memicu atau mencetuskan asma. Kemudian bau-bauan yang menusuk ya, misalnya minyak wangi, kemudian spray obat pembunuh serangga itu juga bisa menyebabkan pencetus. Kemudian asap pembunuh nyamuk, jadi misalnya obat nyamuk bakar, nah itu juga bisa menyebabkan pencetus terjadinya asma. Berikutnya adalah asap rokok, ini juga bisa. Polusi kendaraan bermotor, ini juga menjadi salah satu pencetus. Asap yang di dapur, tungku kayu, itu juga menjadi faktor asma juga. Kemudian ada beberapa obat yang itu mempunyai efek ya. Bagi beberapa orang ada yang bisa mencetuskan, ternyata ada obat tertentu obatnya, contohnya apa, antibiotik yang nanti kalau terjadi alergi bisa sampai ke sana. Obat pereda nyeri ya, dan penurun demam. Nah, ada juga obat aspirin ya, kalau nanti saudara lihat obat pereda nyeri itu banyak, misalnya asam efenamat. Kemudian kalau antibiotik itu misalnya banyak ya, kalau antibiotik ada beberapa obat antibiotik itu yang bisa mengakibatkan alergi ya. Kemudian ada penurun demam ya, misalnya ada ibuprofen, itu juga bisa, beberapa orang itu mempunyai alergi terhadap obat-obat tertentu. Kemudian pencetus berikutnya bisa adanya infeksi saluran pernafasan, terutama seringnya adalah infeksi saluran napas yang sering terjadi itu infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA. Walaupun nanti infeksi di bagian bawah juga sering, tetapi lebih banyak awal-awal itu oleh ISPA. Kemudian faktor pencetusnya berarti ada berikutnya apa? Ada serbuk sari bunga, yang itu juga beberapa penderita itu bisa mencetuskan karena alergi terhadap serbuk sari bunga. Berikutnya adalah emosi yang berlebihan. Nah, ketika ada emosi yang berlebihan, maka itu bisa mencetuskan. Maka di agama kita tidak boleh berlebihan. Kemudian ada makanan minuman yang dingin ya. Nah, kemudian penyedap rasa, pengawet dan berwarna makanan, yang itu juga bisa menjadikan pencetus terjadinya asma, serangan asma. Nah, ada kalau secara teori maka ada jenis-jenis asmanya. Yang pertama ada asma alergi atau ekstrinsik, yaitu asma yang disebabkan oleh terpaparnya alergen dari luar, jadi debu, bulu, makanan. Nah, dan biasanya jenis asma alergik ini adalah muncul sejak anak-anak, itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah asma idiopatik atau non alergik asma atau intrinsik, yaitu asma yang seperti apa? Asma yang disebabkan bukan karena paparan alergi. Pada asma alergi penyebabnya adalah faktor polusi, faktor infeksi pernapasan atas, dan aktivitas dan emosi dalam diri seseorang ya. Ini idiopatik atau non alergik asma. Kemudian yang ketiga adanya asma campuran, mixed asma. Asma campuran ini terjadi karena apa? Karena faktor-faktor ada intrinsik dari luar tubuh seperti debu, kapur, asap, dan lainnya, ditambah kondisi penderita yang terkena asma. Jadi ada 3, alergik, non alergik, dan campuran atau mix. Ini ya, klasifikasinya seperti apa?
berdasarkan derajat berat asmanya, ya. Ada derajat asma pertama itu ada intermittent, persisten, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau melihat gejala, ya itu ada gejala bulanan, ada mingguan, harian, kontinu, itu dilihatnya. Kalau gejalanya kurang satu kali seminggu, oh itu intermittent. Tanpa gejala luas serangan singkat, oh itu di intermittent. Gejala malam, ya kurang 2 kali dalam sebulan, oh ini nanti untuk faal parunya bisa dilihat pemeriksaannya, kemudian kalau ringan gejala itu lebih dari 1 minggu atau seminggu sekali. Nah, dan serangan ini bisa mengganggu aktivitas tidur, terjadinya lebih dari 2 kali sebulan. Nah, itu masuk kategori ringan. Kalau sedang, gejala bisa setiap hari. Kalau gejala malam lebih dari satu kali seminggu. Nah, kalau yang berat bagaimana? Gejalanya terus menerus, kambuh, aktivitasnya jadi terbatas, dan malam itu sering terjadi. Nah, ini kalau melihat dari klasifikasi asma berdasarkan derajat berat asma. Nih, tandanya apa? Nah, tanda gejala pada pasien asma yang pertama tentu akan dada menjadi tegang, ya. Ada bunyi basing yang dapat didengar. Ini bunyi nafas tambahan. Jadi ketika ada bronkospasme, terjadi penyempitan di bronkus, maka saluran nafas yang dilalui udara itu ketika ada penyempitan menimbulkan bunyi. Nah, bunyi inilah orang mengatakan dengan basing bahasa kesehatannya. Kalau saudara nanti di bahasa lain di Indonesia sering dikatakan dengan kata menging, ya begitu bahasanya, ya. Kemudian bisa sesak nafas atau dyspnea. Itu sebagai wujud bahwa ketika terjadi aliran terganggu aliran di saluran nafas sebagai penyempitan, maka bisa mengakibatkan apa? Bisa menyebabkan kekurangan oksigen di dalam tubuh yang itu akan mengakibatkan tubuh mengkompensasi dengan bernafas dengan cepat. Maka dia akan untuk memenuhi kebutuhannya dia akan bernafas lebih cepat, sehingga RR-nya tentunya akan naik, dan itu sebagai kompensasi tubuh. Kemudian kapasitas vital di paru juga akan menurun. Dan penggunaan berlebih pada otot bantu nafas sebagai validasi bahwa pasien itu mengalami sesak nafas. Dan batuk yang melelahkan, ya, untuk pasien-pasien asma dia akan sering batuk dan tidak produktif. Maksudnya tidak produktif apa? Kalau ada mukus atau ada riak, ya, atau lendir, itu nggak bisa keluar, rasanya nempel terus di jalan nafas dan batuknya terus menerus, itu ya. Nah, bila serangan datang dengan intensitas yang ringan, maka dada akan kembali normal, ya. Kalau intensitas ringan, ya. Nah, biasanya mukus yang kental bisa diekspektorasikan, itu maksudnya bisa dikeluarkan, ya. Setelah serangan berat, ini bisa mengakibatkan apa? Kolaps, dan bisa berulang-ulang dan bisa mengakibatkan apa? Hipertrofi selaput lendir yang bisa menyempit, ya, dan mengakibatkan penebalan dari semua lapisan bronkus, ya, yang itu tentunya akan mengganggu jalan nafas, gitu, ya. Nah, bila serangan mereda bagaimana? Nah, tentu nanti kalau saudara nanti perhatikan pada kasus-kasus serangan asma, maka spasme bronkus akan menghilang. Dibuktikan apa? Bunyi nafas itu sudah wheezing tadi sudah tidak terdengar. Kemudian batuk menjadi produktif.
mukus, lendir itu bisa dikeluarkan ya dengan batuk efektif. Pasien akan merasa kelelahan. Kenapa kelelahan? Salah satunya adalah berhubungan dengan produksi dari faktor metabolisme sebagai akibat dari gangguan saluran nafas, metabolisme berkurang, tentu energi yang dihasilkan akan berkurang. Nah, untuk prognosisnya seperti apa? Ya, prognosisnya tentu asma itu bisa menjadi berlanjut, bisa menjadi bronkitis kronis dan menjadi emfisema ya, jadi mulai kempet itu bahasanya, sehingga akan lebih sering terjadi sesak nafas dan lain-lain ya. Kalau bronkitis kronis artinya apa? Infeksinya itu bisa bertahun-tahun, bisa lama waktunya. Nah, ini kondisi gambaran kalau di sebelah kiri kalau dari saya, kalau secara ya kiri itu menunjukkan normal. Tapi kalau sudah menjadi bronkis kronis itu akan menyempit terus sebagai faktor infeksi di bronkusnya ya. Ada beberapa mitos dan fakta tentang asma ya. Ini yang berkembang di masyarakat dan ini harus pahami oleh saudara, karena nanti saudara sebagai yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, mitosnya apa? Mitos itu yang belum tentu kebenarannya ya. Mitos yang pertama adalah asma adalah penyakit kanak-kanak, seseorang akan sembuh seiring bertambahnya usia ya. Jadi anak-anak kena asma nanti akan sembuh dengan sendiri. Faktanya adalah tidak hanya anak-anak, asma dapat terjadi pada semua usia, anak-anak, di remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Ya, itu faktanya. Mitos yang kedua, ada banyak orang percaya bahwa asma adalah penyakit menular. Nah, itu mitosnya. Faktanya apa? Asma itu tidak menular. Asma itu lebih banyak menurun atau genetik ya. Dan itu juga karena faktanya infeksi virus yang bisa menyebabkan asma, dan ini tidak menular. Mitos yang ketiga adalah penderita asma sebaiknya tidak melakukan olahraga. Faktanya apa? Pada saat asma terkontrol dengan baik, maka pasien dapat berolahraga. Nah, mereka hanya harus berhati-hati. Maka yang dianjurkan olahraga yang paling sering untuk pasien asma adalah renang ya. Oke. Kemudian mitos yang berikutnya, asma hanya dapat dikontrol dengan steroid dosis tinggi. Steroid itu misalnya kalmetason, dexamethasone, itu jenis steroid. Nah, sedangkan faktanya itu asma paling sering dapat dikendalikan dengan dosis rendah setiap hari. Jadi tidak perlu dengan dosis tinggi steroidnya itu untuk menghambat membantu untuk penanganan awal gitu ya. Kemudian mitos yang kelima adalah penyakit asma adalah penyakit dengan masalah psikologis atau emosional. Ternyata tidak hanya faktanya, meskipun asma dapat dari faktor emosional, psikologis, tapi juga bisa dari faktor depresi dan yang bisa menyebabkan faktor psikologis ya. Jadi akibat dari penyebab penyakit asma nanti berakibatkan penyebab masalah di psikologis. Ini mitos dan fakta yang perlu saudara pahami. Nah, jadi sudah di awal disebutkan ada beberapa manifestasi ya, atau
kemudian dyspnea, wheezing, nyeri dada. Nyeri dada itu kenapa pada asma itu terjadi? Karena ada penerikan otot di nafas, di dada. Ya. Nah, ini untuk patofisiologinya kenapa bisa terjadi karena asma. Nah, jadi tadi disebutkan ada etiologinya Pak. Etiologi itu tadi ada alergen, kemudian non alergen. Alergen itu tadi banyak dari faktor ekstrinsik, sedangkan non alergen itu faktor intrinsik. Yang itu mengakibatkan reaksi imunitas tubuh. Kemudian tubuh itu ketika misalnya ada debu dan lain-lain tadi, maka sel makrofag, limfosit dan lain-lain itu akan mengeluarkan mediator radang. Maka di dalamnya ketika mediator radang itu yang muncul apa? Histamin, bradikinin dan anafilaksin. Ya. Yang itu akan mengakibatkan ketika histaminnya keluar, bradikininnya keluar, anafilaksinnya keluar, maka terjadi permeabilitas kapiler, ya, kemudian mengakibatkan edem saluran nafas, maka yang terjadi adalah bronkospasme, ya, bronkospasme, ya, bronkosnya menjadi spasme, dan kemudian terjadi kalau di permeabilitas kapiler meningkat, edem mukisa bronkial, dan sekresi produksi mukus meningkat, dan terjadi apa? Ada edem, ada bronkos, ada peningkatan mukus, maka akan terjadi obstruksi jalan nafas. Maka kalau terjadi obstruksi jalan nafas, aliran udara oksigen itu terhambat, maka akan terjadi hipoventilasi. Hipoventilasi, kemudian akan terjadi hipoksemia dan hiperkapnia, ya. Nah, ini tadi ada lanjut ya, stadium 1 asma itu dimulai dari mana? Ada edem dinding bronkus, batuk, kemudian sputumnya kental. Kemudian kalau stadium 2 bagaimana? Batuknya sputum jernih. Mulai sesek timbul sesek nafas, ya. Ekspansi terbatas gitu ya. Ada bunyi mengi atau wheezing, dan ada retraksi otot bantu nafas. Jadi ada otot pernapasan itu mulai bekerja. Sedangkan stadium 3 itu sudah sampai obstruksi yang berat. Ya. Bahkan suara nafas kadang sudah tidak terdengar. Normalnya itu suara nafas harusnya apa? Vesikuler. Ya, vesikuler, bersih gitu ya. Oke. Ini gambaran tadi, gambaran-gambaran ketika ada normal, bersih dan tidak ada jalan nafas tidak hambatan, tetapi ketika ada asma maka akan terjadi penyempitan. Klasifikasi tadi sudah ya. Oke, kita lanjut ke ini sudah. Nanti komplikasinya tadi juga sudah sebutkan sedikit, hipoksemia, emfisema, bronkis dan ya. Nah, ada tata laksana secara umum bagaimana? Nah, ada secara umum penata laksanaan, ada yang pertama tentu menghilangkan dan mengendalikan gejala asma. Nah, kemudian yang kedua mencegah eksagerasi akut, ya. Yang ketiga meningkatkan dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin. Maka dengan apa? Kalau di rumah sakit tentunya akan pemberian obat-obat tertentu, termasuk biar tidak sesek tentunya dibantu dengan pemberian oksigen. Kemudian mengupayakan aktivitas normal termasuk exercise tetap dijalankan walau kegiatannya masih terbatas. Kemudian menghindari efek samping obat. Ya, jadi pasien-pasien dengan asma kita harus kaji betul kira-kira obat-obat tentu apa yang bisa mengakibatkan alergi. Kemudian berikutnya mencegah terjadi keterbatasan aliran udara yang bersifat berulang, irreversible, ya. Sehingga mencegahnya bagaimana?
dan berikutnya mencegah kematian karena asam ya. Jadi nanti pada saat asma itu terjadi serangan penyempitan, tentu ini mengakibatkan oksigenasi terhambat ya. Nanti ada pemeriksaan tubuh yang akan melihat, dan ini bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat oksigenasi yang tidak ada kuat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme. Kalau di otak ya tentunya nanti manifestasinya mengakibatkan penurunan kesadaran ya, gelisah. Jadi kalau nanti saudara lihat pada pasien asma yang sudah lanjut, itu tentunya salah satunya akan menjadi gelisah. Itu sebagai bentuk bahwa oksigenasi sudah sampai tingkat ke otak ya. Kemudian program berikutnya adalah edukasi. Nah, ini menjadi salah satu yang harus dipahamkan untuk pasien-pasien, tentunya berkait dengan pencegahan agar tidak menjadi terulang serangan yang berulang ya. Berikutnya adalah menilai, monitor berat asma tadi yang kurang 1 bulan, 2 bulan, atau setiap hari, atau lebih dari 1 minggu. Nah itu yang perlu kita perhatikan, apakah dia masuk intermittent, ringan, sedang, dan berat ya. Kemudian tentu nanti memberikan pengobatan jangka panjang ya. Jangka pendek itu juga mesti ada untuk mengendalikan gejala asma di awal ya. Berikutnya adalah di program kontrol secara teratur ya. Kontrol secara teratur itu maksudnya apa? Bisa kita monitoring ya. Oh, ini masih dalam tahap belum ya. Jadi maka terkait dengan kontrol ini untuk mencegah terjadi serangan yang berulang. Berikutnya adalah pola hidup yang sehat ya. Ini penata laksanaan medis tadi biasa nanti akan pemberian bronkodilator ya. Bronkodilator kemarin juga mungkin saudara akan melihat diberikan nebulizer ya. Nebulizer itu isinya apa? Obat-obat bronkodilator, melebarkan bronkus ya. Kalau bronkospasme maka bronkusnya akan menyempit, aliran oksigen terhambat, maka untuk membuka kembali penyempitan bronkus dengan pemberian obat-obat bronkodilator ya. Dengan pemberian apa? Tentunya kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan pemberian nebulizer ya. Kemudian pemberian antiinflamasi ya, ini walaupun bukan pekerjaan kita tetapi kita yang mengeksekusi nanti. Nah, kemudian jangan lupa di penataran medis pemberian oksigen untuk mengurangi gejala awal, kemudian memenuhi kebutuhan oksigen yang terhambat dari mana? Dari adanya bronkospasme. Nah, sudah semuanya. Dan kita tentu sebagai perawat tidak lepas dari pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita apa? Tentunya kita akan memberikan asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan tentu kita mulai dari mana? Dari pengkajian, kemudian menegakkan diagnosa dan membuat intervensi, mengimplementasikan, yang terakhir mengevaluasi. Nah, kita di asuhan keperawatan sebagai pekerjaan utama kita adalah pemberian asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, asesmen. Apa yang perlu kita asesmen? Tentu kita anamnesis. Asesmen itu ada dua, ada pengkajian itu, satu asesmen, yang kedua pemeriksaan fisik, dan ketiga pemeriksaan penunjang. Maka kita mulai dari anamnesis dulu. Apa yang kita tanyakan? Tentu gejala berupa batuk. Adakah rasa sesak nafas, rasa berat di dada, dan ada nggak pasien merasa ada dahak yang tidak keluar? Itu kita tanyakan ya. Kemudian apakah serangan ini bersifat episodik?
seringkali reversibel, sering terjadi berulang atau tanpa pengobatan. Ini penting ya, karena untuk mengetahui riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian bagaimana gejala timbulnya, sesak, nyeri dada, begitu. Apakah itu akan memburuk terutama pada malam hari? Nah, itu kita tanyakan. Karena untuk bisa menentukan apakah ini jenis intermittent, ringan, sedang, dan beratnya, ya. Kemudian faktor pencetusnya apa? Apakah bulu, apakah faktor dingin, atau yang lain? Maka kita anamnesa betul. Kemudian respon terhadap pemberian bronkodilator. Apakah ketika diberikan nebulizer atau yang hisap gitu ya, kalau saudara melihat itu apakah nanti berkurang atau tidak? Nah, itu kita tanyakan untuk di awal. Nah, terkait dengan anamnesa berikutnya, tentu ini berkaitan dengan mana? Riwayat keluarga. Nah, karena tadi salah satunya faktor risiko yang lebih tinggi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan adanya faktor keluarga. Ada enggak dari keluarga yang menderita? Kemudian riwayat alergi. Alergi apa yang dipunyai dari pasien? Apakah dari debu, dingin, makanan, minuman, ya, atau yang lain? Itu bisa kita tanyakan untuk melihat faktor riwayat dari alergi atau bahkan obat-obatan mungkin bisa ya. Berikutnya adalah penyakit yang memberatkan apa? Mungkin dia punya penyakit yang lain ya yang bisa menjadi faktor lebih berat ya. Dan berikutnya kita anamnesa adalah perkembangan penyakit dan pengobatannya. Ya, ini penting untuk melihat bagaimana kemajuan ketika mungkin namanya asma itu kemarin bersifat berulang reversibel, itu artinya apa? Bisa terjadi sebelumnya dan bisa berulang kali, dan itu bagaimana perkembangan kalau sudah diobati sembuh gitu ya. Nah, nanti ada tertentu kambuh lagi. Nah, itu boleh ditanyakan kepada anamnesanya. Nah, sebenarnya nanti untuk anamnesa ditanyakan lebih banyak lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk pengkajian berikutnya, tentu yang kita lihat adalah di pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik apa? Infeksi, adakah pernapasan cepat? Ada enggak batuk paroksimal? Ya, ada enggak retraksi dinding dadanya? Penggunaan otot bantu itu bisa kita lihat. Kemudian palpasi, ya memang hasilnya tidak ada yang signifikan, ya. Kalau di paru kan kita nggak bisa meraba parunya ya, gitu. Kemudian perkusi itu ada bunyi hipersonor, itu berarti menunjukkan ada di mana letak parunya gitu ya, atau ada cairan atau apa, kita bisa melihat dari perkusinya ya. Yang terutama yang menjadi pokoknya adalah adanya bunyi auskultasinya, suara wishingnya, suara menginya ya. Nah, suara menginya ada enggak? Itu yang menjadi khasnya. Kadang muncul ronki. Ronki itu adalah suara nafas sebagai akibat dari gesekan udara dengan cairan. Itu ronki. Tapi kalau wheezing itu penyempitan. Nah, kadang muncul sampai di situ. Tapi yang menjadi khasnya adalah suara wheezing. Nah, untuk asesmen yang ketiga, tentu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang pada asma. Tadi sudah anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Yang pemeriksaan penunjang tentu yang kita melihat adalah evaluasi laboratoriumnya. Nah, eosinofilnya bagaimana pada darah, meningkat atau menurun. Nah, kemudian dan sputum seperti apa nanti bisa lihat, mungkin eosinofil akan naik itu ya. Kemudian skin prick test itu digunakan untuk faktor esensi kalau itu berkaitan dengan alergi dari luar, makanan,
kemudian debu. Nah, nanti ada pemeriksaan khusus namanya skin prick test untuk melihat sebenarnya dia alergi terhadap apa, ya. Kemudian ada pemeriksaan tes faal paru, ya. Untuk ini meningkat berfungsi untuk menilai tingkat penyumbatan jalan nafasnya dan gangguan pertukaran gas sejauh mana, gitu ya. Kemudian ada rongsen torak, ya. Rongsen torak itu nanti kalau memang ada penumpukan cairan, ada permasalahan di paru, jalan nafas akan terlihat, itu ya. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah penentuan analisa gas darah. Ini yang menjadi titik poin salah satu yang sering dilakukan, pemeriksaan gas darahnya bagaimana, pH-nya bagaimana, ya. Kemudian PaO2-nya berapa, PCO2-nya berapa, itu dianalisa gas darah. Nah, nanti bisa dibuka, dibaca untuk pemeriksaan gas darah itu apa saja, gitu ya. Nah, ini saudara semuanya, kalau sudah kita menentukan dari anamnesa, maka yang pengkajian yang tadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, maka berikutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan diagnosa keperawatannya, ya. Kalau kita melihat dari pasien asma, ada pathway yang kita lihat itu apa? Mulai dari faktor penyebabnya. Faktor pencetusnya apa? Ada alergen, ada perubahan cuaca yang dingin atau panas, kemudian stres, ya, gitu ya. Kemudian ada faktor olahraga yang berkaitan dengan aktivitas yang berat. Kemudian ada faktor predisposisinya apa? Faktor genetik. Yang itu akan mengakibatkan reaksi antibodi pada saluran pernafasan, ya. Kemudian terjadi asma, ya. Nah, pernapasan, kalau ini pernapasan bagaimana? Ada kontraksi otot, ada bronkos yang mengakibatkan bronkospasme, sekresi nafas menyempit, ya. Maka ketika terjadi ventilasi terganggu, pernafasan terganggu, oksigenasi tidak adekuat, tidak cukup, maka permasalahan penyempitan di bronkus yang terjadi apa? Terjadi adalah ketidakefektifan jalan ketidakefektifan pada nafas. Jadi nanti ada 3. Kalau di pernafasan, yang pertama kalau itu pernafasan di sepanjang jalan nafas ada penyempitan bronkospasme, kemudian ada wheezing, tidak penyumbatan jalan nafas sebagai bentuk dari penyempitan sebagai akibat dari bronkospasme, atau adanya riak atau adanya sputum yang berlebih, maka bisa diagnosa yang muncul ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kalau sampai terjadi perubahan hipoksi, sampai terjadi hipoksi, kekurangan oksigen di dalam otak, di dalam perifer, maka muncullah namanya pertukaran gas yang tidak efektif, ya. Nah, kalau itu permasalahan sampai ke tingkat paru, tidak hanya di jalan nafas, maka yang terjadi adalah pola nafas yang tidak efektif. Ini adalah 3 diagnosa yang sering terjadi. Tetapi kalau kita untuk menentukan lebih kuatnya mana, maka kalau kita melihat clue-nya, maka yang kita lihat permasalahan utamanya adalah di jalan nafas. Maka yang kita angkat dulu adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kalau berlanjut sampai terjadi hipoksi, ya, hipoksi oksigen di perifer mau otak, maka pasien akan mengalami penurunan kesadaran, gelisah, yang itu menunjukkan dari permasalahan dari jalan nafas sudah berlanjut kemana? Ke perfusi, pertukaran gas yang tidak efektif, gitu ya.
Nah, nanti kalau ini bagaimana oksigenasinya tidak ada kuat, metabolisme menurun, energi yang dihasilkan juga tidak atau berkurang, maka nanti juga bisa menurunkan intoleransi aktivitas, gitu ya. Nah, kemudian biasanya pada pasien-pasien dengan ini mengakibatkan apa? Nafsu makannya berkurang, ya. Akibatnya intake ada kuat, maka nutrisinya apa? Nutrisi kurang dari kebutuhan. Jadi ada intoleransi aktivitas, suplai oksigen untuk metabolisme kurang, ya itu untuk di intoleransinya. Kemudian kalau untuk bladdernya atau produksi ginjal produksi ke ginjal, oksigennya berkurang, ADH meningkat, penurunan glomerulus filtrasi rate-nya, GFR-nya, produksi urinnya menurun, maka itu bisa terjadi perubahan eliminasi urin. Nah, diagnosa ini bisa dikembangkan tergantung kondisi pasien, ya. Sehingga kita akan paham, diagnosa yang tepat pada pasien asma itu yang mana. Mungkin nggak muncul sebanyak ini, mungkin. Tergantung kita itu melihat bagaimana kita mengkaji, kemudian menghubungkan dengan yang terjadi pasien, diagnosa-diagnosa apa yang muncul pada pasien dengan asma. Apakah muncul yang utama bersihan jalan nafas, apakah muncul intoleransi aktivitas, kemudian ada muncul perubahan eliminasi urin, bahkan nanti sampai ke ansietas muncul kalau masuk ke psikologisnya. Mungkin nggak masuk ke diagnosa kurangnya nutrisi. Nah, ini sangat berhubungan. Bagaimana pola tidurnya terganggu atau tidak? Bisa jadi. Ya, nanti walaupun ini belum muncul bisa dikembangkan sampai diagnosanya lebih banyak sesuai keluhan yang disampaikan pada saat kita melakukan asesmen. Oke, itu beberapa diagnosa yang nanti harus yang harus dipahami, yang mungkin muncul pada kasus-kasus dengan asma. Nah, untuk intervensinya apa? Tentunya untuk intervensi asma pasien itu tergantung diagnosa yang muncul. Maka kalau kita misalnya kita tadi muncul gangguan bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Tujuannya apa? Bersihan jalan nafas menjadi efektif. Apa yang menjadi indikator? Ya, RR-nya normal, bunyi nafas vesikuler, ya dari wheezing menjadi vesikuler. Pasien tidak sesek, ya, mengatakan tidak sesek. Nah, apa yang kita perlu intervensikan? Tentu untuk mengatasi ini satu yang namanya kalau di dalam standar 3S, maka kita akan ada yang namanya observasi. Apa yang perlu kita observasi pada pasien ini? Ya, bagaimana bunyi nafasnya, bagaimana pernafasannya, monitoringnya, vital sign-nya, itu berhubungan dengan observasi yang harus kita lakukan. Kemudian terapeutiknya apa? Terapeutiknya adalah tentunya intervensi yang berhubungan dengan tindakan-tindakan keperawatan yang mempunyai efek, ya. Ada beberapa intervensi pernafasan untuk mengatasi asma itu banyak, ya. Kemudian untuk edukasi, nah ada edukasi yang diberikan kepada pasien asma. Salah satunya adalah bagaimana pencegahan asma. Yang edukasi karena itu penting buat pasien dengan asma. Satunya berhenti merokok, ya, memang agak berat bagi yang sudah ngatok, bahasanya kan begitu. Kemudian menghindari polutan, debu, bau-bauan, ya, deterjen dan lain-lain. Kemudian untuk pasien-pasien asma dianjurkan tidak memelihara, ya, memelihara hewan-hewan yang
bisa membuat alergi, misalnya kucing, anjing, atau burung, ya. Kemudian untuk menghindarkan, untuk edukasinya juga berhubungan dengan apa? Kasur tempat tidur ya. Dan berikutnya adalah usahakan tidak memakai karpet, karena kalau di karpet itu kan debunya itu bisa masuk semuanya, ya. Di karpet itu banyak debu sekali, sehingga untuk pasien asma tidak dianjurkan untuk memakai karpet di dalam rumah, ya. Nanti bisa debu-debu itu bisa menjadi alergen pada pasien asma. Kemudian untuk menjemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin, maksudnya apa? Agar debu-debunya bisa keluar atau bisa hilang. Boleh nggak Pak pakai vakum cleaner? Boleh, malah bagus itu ya. Kalau dengan penggunaan pembersihan itu bisa vakum cleaner bisa lebih bersih. Nah, di intervensi berikutnya adalah kolaborasi tadi. Yang pertama observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Bagaimana untuk pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif? Salah satunya adalah pemberian oksigen. Kemudian pemberian apa? Nebulizer sebagai untuk bronkodilatornya tadi ada pemberian bronkodilator atau nebulizer. Itu sebagai intervensi kolaboratif, ya, yang itu tentunya yang diadviskan oleh medis atau dokter, gitu ya. Itu contoh untuk intervensi yang mungkin nanti bisa kita berikan. Nah, tergantung nanti kalau misalnya nanti terjadi gangguan pola tidurnya, berarti ya kita atasi dengan intervensi, observasinya apa, kemudian terapeutiknya apa, kemudian edukasinya apa, kemudian kolaboratifnya apa. Loh, kalau gangguan nutrisi juga sama. Kalau terjadi ansietas bagaimana? Intervensinya juga intervensi berkaitan dengan tadi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini ada pencegahan asma, nanti bisa kita edukasi yang perlu disampaikan pada pasien, juga bisa penggunaan masker, pembersihan perabotnya, penggunaan kipas, atau patuh terhadap obat, penyiapan obat inhaler, ya. Kemudian gizi yang seimbang, olahraga yang tertib atau cukup. Itu yang nanti bisa ditambahkan di edukasi. Oke, saudara semuanya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di lain waktu untuk di asuhan komprehensif pada pasien asma bronkialis. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.